Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat isya, jamaah salat tarawih Masjid Jami'al Muhajirin, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita, kenikmatan, kesempatan, kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita insya Allah akan melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita laksanakan salat isya berjamaah, kemudian juga kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya, dan juga mudah-mudahan kita kelak bersama dengan keluarga kita mendapatkan syafaat dan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya giliran gantian rolling. Harusnya malam Senin, malam ini Pak Dalyani, jadi gantian. Saya pernah mendengar para ulama, para kiai, para ustadz penceramah menyampaikan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini seperti biasa saya copy paste aja, saya sampaikan. Kalau nanti ada yang salah, tolong dikoreksi. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang walaupun masih ada perdebatan apakah ini sahih ataukah ini dhaif tentang hadis ini, yang dikatakan man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa manusia yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka haram tubuhnya, jasadnya masuk dalam neraka. Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini memang melihat kondisi yang ada sangat berat ketika orang harus berbahagia, orang harus senang datang bulan Ramadan. Apalagi dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi keluarga, apalagi yang lagi perang sekarang kan, dengan kondisi perang yang seperti sekarang sedang terjadi, harus bergembira. Disitulah mungkin maknanya, intinya bahwa kegembiraan itulah yang hakiki sebetulnya. Kalau kita di sini gembira pantas karena beras masih ada, minyak masih ada, token masih ada. Jadi masih pantas kalau kita bahagia. Jadi di situ dikatakan man fariha, barang siapa manusia umum, sampaikan siapa saja boleh gembira. Apakah dia pejabat, apakah dia rakyat biasa, boleh. Apakah dia orang kaya, orang yang tidak punya, boleh bahagia. Apakah dia janda gitu, boleh. Siapa aja boleh berbahagia dengan datangnya Ramadan, nggak dilarang. Masa mentang-mentang muda nggak boleh? Wajib kalau gitu ya. Ya, Mbak ya. Ya, Mbak.
Babe aja tawa. Jadi umum sifatnya. Barang siapa sopo wonge katanya. Siapa saja orangnya yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Gembira itu apa sih? Cingkrak-cingkrak gitu. Ketawa-ketawa. Bergembira dengan datangnya Ramadan. Nah, sekarang ini kita uji. Kalau tarawih pertama bergembira kita anggap pantas membludak jamaah penuh, luber sampai keluar-luar. Bahkan yang tadi tempat parkir motor aja nggak muat. Pantas kalau dia berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Apa buktinya? Banyak kok yang tarawih. Banyak yang datang. Betul nggak? Nah sekarang nih kita pastikan nih banyak yang bahagia malam ini. Nah, berarti inilah sisa-sisa orang yang bahagia yang sekarang ini ada. Makanya kelihatan mukanya juga muka-muka bahagia. Muka-muka ahli surga kelihatan terang, bercahaya. Lampu apa sih bercahaya. Jadi intinya apa? Bahagia itu yang dengan datangnya Ramadan. Kita menyambut dengan datangnya Ramadan karena apa? Karena Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Coba bayangin, satu amalan dibalas dengan 10 kebaikan. Sholat sunnah diberikan pahala sholat wajib. Itu makanya dikejar, makanya bahagia dia, makanya senang dengan datangnya Ramadan. Kapan lagi kita beribadah yang satu dibalas 10? Coba di bulan lain selain Ramadan, ada nggak yang sanggup dari sholat isya sampai jam 8:30 kita sholat sunnah 23 rakaat? Ada nggak yang sanggup? Kagak ada kan? Ya. Tapi Ramadan karena kita memang berbahagia, mengejar pahala, mengejar keberkahan, sanggup kita sholat tarawih 23 rakaat walaupun teklok juga. Teklok tahu nggak teklok? Walaupun lemas-lemas juga sanggup kita. Karena apa? Karena bahagia dengan datangnya Ramadan, akhirnya kita tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang kesempatan, kita kejar pahala dan kebaikan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Begitu. Jadi kalau hari ini kita masih komitmen, bahasanya komitmen. Kalau hari ini kita masih konsekuen, kita masih tetap sama-sama bertahan melaksanakan tarawih, inilah orang-orang yang bahagia dengan datangnya Ramadan. Iya Pak? Yang lain bukannya dia gak bahagia, tetapi mungkin karena sibuk. Udah ada yang ke mall, mikirin pakaian anak. Udah ada yang ke matahari lagi malah. Jauh benar. Jadi yang dimaksud dengan bahagia dengan datangnya Ramadan adalah kita bersama-sama meraih, mengejar dengan Ramadan. Karena apa? Karena pahala yang terkandung di dalamnya begitu banyak, begitu berlipat ganda. Mudah-mudahan kita sampai dengan hari terakhir nanti diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Rezeki yang banyak dan barokah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling doakan semoga kita semua pada sehat. Semoga semua kita pada waras. Ya. Sehat, waras itu bahasa itu. Bukan waras miring-miring dia bukan. Sehat. Semoga kita semua pada sehat semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada kesalahan yang kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.